Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Injil Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama ayat 22 dan 23 dari Matius pasal 1. Demikianlah firman Tuhan. 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Akhirnya kita sampai di puncak perayaan Natal dan juga hari di mana kita bersuka cita atas kelahiran Yesus Kristus. Yesus itu juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamat segelintir orang, tetapi juru selamat dunia, semua orang. Siapa saja yang percaya kepada dia pasti akan diselamatkan. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar satu tema yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap keluarga pasti pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Setiap pribadi, setiap orang, setiap keluarga, rumah tangga, pasti pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Baik itu masalah kesehatan, penyakit yang datang kepada kita, kelemahan, dan lain sebagainya. Atau juga mungkin masalah ekonomi, kekurangan, atau juga masalah relasi, hubungan antara satu dengan yang lain, antara keluarga, kakak beradik, suami istri, dengan tetangga, dengan kawan, teman, atau dengan masa depan daripada anak-anak kita. Kita semua pasti pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Dan itulah fakta realita keadaan kita umat manusia di dalam dunia. Semua pasti menghadapi yang namanya kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Sehingga dalam situasi yang demikian, seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, kenapa saya menghadapi masalah tersebut? Mengapa saya menghadapi kesulitan tersebut? Mengapa saya mengalami penderitaan hidup yang demikian? Kita mulai melihat keadaan kita dan kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita melihat orang di sekitar kita, mengapa saya mengalami keadaan yang demikian? Apakah Tuhan akan memberikan pertolongan tepat seperti yang kita harapkan, yang kita mau? Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus memberikan satu jawaban yang jelas, jawaban yang pasti, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan dia
Immanuel. Dia Tuhan Allah yang menyertai kita. Natal membuktikan bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Allah itu tidak jauh daripada kita. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia ada bersama dengan kita. Natal membuktikan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai yatim piatu, seorang diri dan tanpa pertolongan apapun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita lihat bahwa ketika Yesus itu dilahirkan, Yesus anak Allah menjelma menjadi manusia, lahir di dalam sebuah keluarga. Nah, ini luar biasa ya. Kisah Natal ini bicara tentang keluarga. Di Taman Eden kita lihat bahwa lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan Allah, sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, Tuhan tetapkan adalah keluarga. Ada Adam, kemudian Hawa, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga ketika Yesus memulihkan keadaan kita umat manusia. Yesus lahir itu bukan di istana. Dia lahir di palungan. Tetapi yang lebih spesial, lebih utama, dia lahir di dalam keluarga. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada Yusuf. Dan ayat yang kita baca tadi, ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada yang bilang, ini namanya sebenarnya siapa? Yesus kah? Mesias kah? Immanuel kah? Ini nama, inilah kita lihat, satu pribadi tetapi banyak sebutan sesuai dengan gelar yang ada padanya. Nah, termasuk pada malam hari ini teks yang kita baca, mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Dari bagian ini kita akan belajar 3 hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Immanuel bukan sebuah janji daripada Tuhan bahwa kita akan menjalani hidup yang tanpa masalah. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita, bukan berarti kita akan menjalani hidup ini tanpa masalah. Oh, puji Tuhan, Immanuel, Allah menyertai saya. Allah tidak meninggalkan saya. Ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memelihara. Ada Tuhan berarti saya menjalani hidup yang baik, hidup yang aman, hidup yang nyaman, tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, janji tentang Immanuel ini bukan berarti hidup tanpa ada masalah. Ketika Tuhan Yesus lahir, Bapak Ibu Saudara, situasi keluarga Maria dan Yusuf ini jauh dari kata layak, mapan, ideal, keluarga yang baik-baik, yang harmonis, keluarga yang pokoknya luar biasa, super lah, keluarga yang terbaik lah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus lahir, perhatikan bahwa situasi keluarga daripada Maria dan Yusuf itu jauh dari kata ideal atau keluarga yang baik. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena lewat kisah Natal kita lihat bahwa rupanya keluarga Maria dan Yusuf ini mereka menghadapi kehamilan di luar nikah secara biologis ya. Dan ini
pasti masalah yang besar, masalah yang berat yang akan mereka hadapi, baik secara hukum, secara budaya, dan ini merupakan satu masalah kesulitan yang akan mereka hadapi. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa bagaimana dengan pandangan orang, masyarakat di sekitar mereka kepada Maria dan Yusuf. Keluarga mereka dua ini akan jadi seperti apa? Pasti akan menjadi bahan pembicaraan orang. Orang akan lihat mereka dengan sebelah mata. Ah, Maria, Yusuf. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Dan perhatikan bahwa ketika Yesus ini hendak lahir, Maria mengandung dan hendak lahir, mereka ini harus pergi ke Bethlehem, menempuh perjalanan jarak yang jauh dengan semua tantangan kesulitan di dalam perjalanan. Karena Kaisar Agustus minta supaya semua orang kembali ke daerah masing-masing untuk didaftarkan. Perjalanan yang jauh. Dan tidak hanya di situ Bapak Ibu Saudara, waktu mereka tiba di Bethlehem, mereka mencari-cari penginapan, tempat untuk mereka berteduh, untuk Maria bersalin. Alkitab catat bahwa rupanya tidak ada tempat yang baik, yang layak untuk mereka menginap. Dan semua ini adalah gambaran daripada tantangan di dalam keluarga yang mereka alami. Baik Yusuf sebagai suami atau kepala keluarga, ataupun Maria seorang ibu yang mengandung dan juga akan melahirkan daripada bayi Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, artinya apa? Artinya bahwa janji Immanuel, Allah beserta kita, itu tidak berarti bahwa hidup yang kita jalani, hidup sebagai anak Tuhan, orang percaya, hidup yang bebas dari masalah. Hidup yang bebas tanpa ada tantangan, kesulitan, penderitaan, dan semua problem hidup yang akan kita alami. Tetapi janji tentang Immanuel, Allah beserta kita, artinya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hadir di tengah-tengah masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, penderitaan, apapun situasi yang kita alami. Immanuel adalah Tuhan itu hadir di tengah-tengah semua keadaan, situasi, kondisi apapun yang kita hadapi di dalam hidup. Jadi bukan berarti bahwa sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita hidup tanpa ada masalah, kesulitan, tantangan. Immanuel artinya bahwa Tuhan juga hadir. Kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang hadir dan menyertai kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Janji penyertaan Tuhan, Immanuel, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Allah tidak menjanjikan bahwa perjalanan hidup ini akan gampang, akan mudah, seperti jalan yang rata. Tidak. Tetapi yang Tuhan janji adalah Dia setia untuk menyertai kita. Kita menghadapi kesulitan apapun, Dia setia menyertai kita. Tantangan seperti apapun, Dia setia menyertai kita. Bahkan ketika kita jatuh berulang kali ke dalam dosa, Dia tetap setia menyertai kita, mengangkat kita, menopang kita, dan terus membawa kita kepada rencana-rencananya yang besar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kehadiran Tuhan yang setia, itulah yang menjadi kekuatan, memberikan kita sukacita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kehadiran Allah yang Immanuel itu, Dia setia menyertai kita, memberikan kita selalu semangat, selalu sukacita. Kita punya pengharapan, kita punya kekuatan untuk menghadapi situasi apapun.
Nah, inilah perbedaan daripada orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya, mereka tidak mengerti tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mereka tahu bahwa mereka menjalani hidup ini dengan kekuatan mereka sendiri, dengan usaha mereka sendiri. Sehingga ya semua yang terjadi ketika menghadapi kesulitan, tantangan, penderitaan hidup, mereka ya menjadi down. Mereka menjadi kecewa, putus asa, stres, depresi, dan menghadapi semua tantangan. Bahkan ya ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak kuat menghadapi semua kesulitan dalam dunia ini. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai orang percaya anak Tuhan, kita yang mengenal Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, bukti bahwa Immanuel dia menyertai kita itu, memberikan pengharapan, kekuatan, sukacita, dan kita terus melangkah maju untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Jadi kita belajar di sini bahwa ya mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ingat bahwa bukan berarti hidup kita ini bebas dari masalah. Nah, seringkali kan ya ada kita orang berkata begini, aduh, kenapa kita sudah setia melayani, kita sudah setia ikut Tuhan, ikut persekutuan, sudah setia baca Alkitab, berdoa, kita mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa masalah ini saya hadapi? Kenapa tantangan ini saya hadapi? Kenapa keluarga saya masih terus pergumulan ini belum selesai-selesai? Satu belum selesai, satu muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa Natal kita diingatkan bahwa Allah menyertai kita. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tetapi di dalam semuanya itu, Allah setia menyertai kita. Bahkan ketika dia menyertai kita, dia akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Bahkan 1 Korintus di sana dikatakan bahwa ya semua yang kita alami, seberat apapun, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang tidak bisa kita tanggung, yang tidak bisa kita hadapi. Karena Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kesanggupan kita, kemampuan kita. Dan semua kesulitan tantangan yang kita alami, Alkitab catat bahwa tidak melebihi kekuatan. Allah setia, dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ajaib ke tidak? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Allah, inilah Allah yang Immanuel, yang kita peringati malam hari ini, 2000 tahun yang lalu. Malaikat datang kasih tahu kepada Yusuf, jangan takut ambil Maria. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak lahir di Bethlehem, tidak lahir ke dalam dunia, kita ini ya tidak tahu mau buat apa. Kita menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Apa yang mau kita andalkan dengan kekuatan diri kita sendiri? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kita ini terlalu kecil. Kekuatan kita ini terlalu kecil. Buktinya saya kalau dalam gedung begini, mau ganti lampu ini, seorang diri bisa? Tidak bisa. Bapak-bapak, bapak-bapak ini kan bisa segalanya. Bisa kan tidak? Kita akan membutuhkan orang lain. Kita akan, ya tidak bisa seorang diri. Kita terbatas. Kita ini lemah. Dan semua yang kita bisa hanya karena anugerah Tuhan. Ibu-ibu punya drama ya, waktu Natal kemarin. Semua hanya karena anugerah. Jangan kita sombong, jangan kita tinggi hati. Sehingga kita berkata bahwa kita yang lebih dari segala. Tetapi semua, kalau kita bisa, kalau kita dapat, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Immanuel bukan janji hidup tanpa masalah. Yang kedua,
Immanuel artinya bahwa Allah hadir secara nyata di dalam diri Yesus Kristus. Allah beserta kita. Immanuel bukan hanya sekedar perasaan atau simbol rohani, tetapi dalam Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem itu, Allah sungguh-sungguh hadir dengan nyata, mengambil rupa sebagai seorang manusia, berdarah dan berdaging, sama seperti kita. Tetapi bedanya adalah dia tidak berdosa. Dia ada di dalam kandungan Maria, bukan hasil daripada persetubuhan antara Yusuf dan Maria, tetapi dari Roh Kudus. Dia ada di dalam kandungan Maria. Dia dilahirkan dengan sempurna, sehingga dia datang untuk menjadi juru selamat bagi kita. Kalau Yesus ini juga berdosa, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Sama-sama berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Tetapi dia adalah Allah yang suci, yang kudus, yang mau datang, merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh hadir secara nyata, menjadi manusia, sama seperti kita. Dia bisa merasakan perasaan kita. Dia bisa merasakan lapar, haus, lelah, dan sebagainya. Semua penderitaan yang kita alami, dia pahami, dia mengerti, dia tahu. Tidak ada masalah yang dia tidak tahu. Semua dia tahu. Karena dia pernah datang dan dia juga mengalami semua problem, pergumulan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Immanuel, Allah yang tadinya itu Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, yang transenden, Allah yang maha suci, maha kudus, maha tinggi, maha mulia, maha agung, Allah yang tidak bisa dijangkau itu. Kita lihat sekarang dia datang menjadi dekat dengan kita, bahkan dia menjadi sama dengan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, baik secara pribadi, keluarga, jemaat Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan yang jauh di atas sana, tidak. Tetapi kita sedang menyembah Allah yang dekat dengan kita. Allah yang mengerti keadaan kita. Allah yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, karena itu mari kita tetap mempercayakan diri kita, hidup kita, baik pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan masa depan kita percayakan kepada Tuhan, Allah yang dekat dengan kita, yang mengerti segala keadaan kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu daripada pergumulan kita. Dia tahu karena dia pernah datang dan mengalaminya. Bahkan di dalam kemahatauannya, dia melihat jauh sampai ke dalam dasar hati kita. Dia dapat membedakan semua pikiran-pikiran kita, motivasi-motivasi kita. Dia melihat sampai ke dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya di hadapan Tuhan, kita semua ini terbuka. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Kita sembunyi-sembunyikan, tidak ada. Karena semua jelas di depan sorot matanya. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Bahkan ketika orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu, Tuhan dia tahu. Bayangkan saja waktu siapa itu? Mamanya Samuel ini. Hana waktu dia berdoa di bait Allah. Saking beratnya pergumulan, hanya air mata yang keluar dan mulut yang komat kamit. Imam Eli kira dia sedang mabuk. Tidak ada kata-kata, tetapi Tuhan dengar doanya. Tuhan tahu apa yang sedang dia tangisi. Tuhan tahu apa yang sedang dia rindukan. Apa yang sedang dia doakan. Allah melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Dia mengerti betul semua rencana-rencana kita. Dia tahu apa yang sudah lewat hari ini, bahkan ke depan.
Semua ada di dalam rancangannya, ada di dalam kedaulatannya. Dia yang menuntun hidup kita, menyertai kita, membawa kita kepada tujuan-tujuannya yang mulia. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita tetap mempercayakan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan usaha masa depan kita kepada Tuhan, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang Immanuel itu, yang paling mengerti isi hati kita, paling mengerti kebutuhan kita, paling mengerti apa yang terbaik untuk kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Allah hadir secara nyata di dalam Yesus Kristus. Dia bukan lagi Allah yang jauh di sana. Allah yang dekat dengan kita. Bahkan dia mau datang tinggal bersama-sama dengan kita. Dia mau datang sampai kepada titik yang paling dalam, titik yang inti daripada hidup kita. Yaitu dia mau datang di dalam hati kita. Waktu kita percaya undang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia datang, dia masuk, dia tinggal di dalam hati kita. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Hati ini adalah pusat daripada kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, undang dia masuk dalam hati kita. Jadikan dia sebagai Tuhan, satu-satunya penguasa tunggal di dalam hidup kita. Maka dia akan memimpin hidup kita, membawa hidup kita kepada rencananya yang ajaib. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Immanuel, penyertaan Tuhan itu memberi harapan yang baru bagi kita. Tadi WL sudah sebut di awal. Yesus lahir itu memberikan kita harapan. Harap, harap, harap. Harap akan kepastian, akan keselamatan. Kalau di dunia ini ya harap-harap cemas lah. Harap-harap cemas ini kan, aduh bisa gak tidak, aduh dapat gak tidak, aduh harap-harap cemas. Tapi serahkanlah harap cemas sama Tuhan. Supaya dia kasih kita harapan yang pasti, harapan yang terindah, yang terbaik, yang penting untuk kehidupan kita. Nah Tuhan, penyertaan Tuhan itu memberi harapan bagi kita. Pribadi, keluarga, jemaat, Yesus itu lahir. Dia sudah datang memberikan harapan kepada kita. Dia datang untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Dia datang supaya kita yang sudah tenggelam di dalam lumpur dosa, kita yang sudah tidak berdaya, diikat, dikuasai dengan segala kuasa kegelapan. Kita yang adalah hamba dosa, diperbudak oleh si jahat, hidup di dalam kegelapan, hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa makna, tanpa arti, tanpa nilai. Yesus datang supaya dia memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Memberikan kita tujuan-tujuan yang jelas. Memberikan kita nilai yang membuat kita mengerti arti makna daripada kehidupan ini. Sehingga hati kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa memuji-muji Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Yesus datang memberikan harapan yang baru. Itu sebabnya semua orang yang berjumpa kepada Yesus, dia akan senantiasa memuliakan Tuhan. Melihat hidup ini dari kacamata sisi yang berbeda. Dia melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebenaran itulah yang membuat dia semakin kuat, semakin teguh. Dan boleh bersaksi kepada dunia ini. Bersaksi kepada orang bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan, memberikan kemenangan dan juga keselamatan, bahkan hidup yang kekal kepada kita. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menyertai, itu sebabnya kita harus yakin, kita harus percaya sungguh-sungguh, beriman bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak hidup seorang diri. Dalam setiap pergumulan apapun, karena Tuhan menyertai, maka selalu ada harapan bahwa Allah turut bekerja dalam keadaan situasi yang sedang kita alami. Amin.
Karena dia hadir, dia menyertai. Berarti kita lihat bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikan-kebaikan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi di luar daripada pengetahuan Tuhan. Ketika kita mengalami tantangan, kesulitan apapun yang Tuhan izinkan, ketahuilah bahwa Allah sedang bekerja. Dia sedang mempersiapkan kita. Dia sedang membentuk kita. Dia sedang memperlengkapi kita untuk tujuan-tujuannya yang mulia. Tujuan-tujuannya yang membuat kita hidup dan memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah di Alkitab kita lihat bahwa luar biasa. Yusuf di Mesir. Bagaimana Tuhan persiapkan dia. Yusuf ini untung dia seorang anak yang takut akan Tuhan. Yusuf PL ya. Bukan Yusuf Maria perjanjian baru. Yusuf di Mesir itu. Tuhan mau pakai dia, tapi lihat Tuhan persiapkan dia. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual, dia dibuang ke sumur. Dia menjadi budak. Dia difitnah, masuk penjara lagi. Tetapi Alkitab katakan bahwa Yusuf ini, dia seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia mengerti rencana Tuhan. Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam semua keadaan untuk kebaikannya. Sehingga dia tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Diajak untuk berbuat dosa pun oleh istri Potifar. Tapi dia tolak. Karena dia tahu bahwa Allah sedang bekerja. Allah sedang menyertai dia. Allah sedang mempersiapkan dia untuk menjadi alat berkat di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita semua pemuda-pemudi. Hari ini mungkin kau lihat kau hidup bahwa aduh kenapa begini. Aduh saya doa ini sudah berdoa lama tapi belum dijawab-jawab ini. Aduh ini bagaimana Tidak usah khawatir. Natal mengingatkan kita bahwa ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan dia sedang membentuk, mempersiapkan kita untuk tujuannya yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, penyertaan Tuhan membuat kita ini kuat, membuat kita ini dapat bertahan dan juga tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat kita hidup ini tampil beda. Membuat kita hidup ini selalu enjoy, sukacita. Tidak membuat kita ini gelisah, kita takut, kita khawatir. Jangan seperti orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dorang itu hanya kejar semua berkat-berkat Tuhan. Dan tidak peduli dengan Tuhan. Padahal Yohanes 6 ayat 33 katakan jelas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu, jangan kejar-kejar sesuatu yang lain. Karena dapat Tuhan, kita akan dapat semua yang terbaik. Dari Tuhanlah kita mendapatkan semua hal-hal yang terbaik yang daripada Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan kita alami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari melalui ibadah malam kudus malam hari ini, mari kita belajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Menguatkan kita sebagai anggota keluarga, sebagai saudara, kita saling menguatkan dengan firman Tuhan. Menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Tantangan apapun kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita jadikan hidup kita sebagai mezbah, sebagai persembahan, sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan kita bersandar kepada Tuhan, dengan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh kita hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi kalau kita hanya asal-asalan dengan Tuhan, Tuhan itu hanya sebagai ban serep kita.
Tuhan itu hanya ya ada di urutan sekian, tetapi ada tujuan-tujuan lain yang kita kejar, yang sedang kita ya usahakan kita gumuli. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat Natal kita serahkan diri kita, berharap bersandar kepada Tuhan. Dia Allah yang Immanuel yang menyertai kita, yang tidak meninggalkan kita sendiri, yang juga sedang mempersiapkan kita bekerja dalam keadaan apapun untuk hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita menjauh daripada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, Allah yang Immanuel itulah, kita akan melihat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita biasa-biasa. Mungkin hari ini kita tidak terpandang. Kita mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tetapi waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja, menyatakan kasih-Nya, rahmat dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Mari jadi orang Kristen yang militan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang punya komitmen, mau buat yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang sudah memberi yang terbaik untuk kita. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Seringkali kita ukur kebaikan Tuhan hanya dengan semua berkat-berkat jasmani. Jangan Bapak Ibu Saudara. Lihat bahwa berkat terbesar, keselamatan hidup yang kekal, Tuhan kasih cuma-cuma, free, gratis untuk kita. Apalagi yang lain. Yang lain itu tambahan saja. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, kita tetap dapat mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang besar, keselamatan yang Engkau beri bagiku. Itu saja sudah cukup. Yang lain itu ada dalam agenda Tuhan. Tuhan pelihara. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga di bakung saja yang tidak bekerja, yang tidak tidak menanam, yang tidak memintal, Tuhan dandani, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Apalagi kita ini umat-Nya, kita ini ciptaannya, yang Dia sampai rela tinggalkan surga, datang hanya untuk menyelamatkan kita, menebus hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini singkat, hidup ini persiapan untuk hidup yang kekal di surga. Apa yang hari ini kita buat untuk Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kasih kita sehat. Mari pakai kesehatan kita untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Tuhan kasih kita kuat, Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita pekerjaan, Tuhan kasih kita jabatan, Tuhan kasih kita apapun. Talenta, karunia Tuhan kasih buat kita, cuma-cuma gratis free. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Mari hidup dan menyenangkan hati. Hidup dengan senantiasa berharap bersandar, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak menjanjikan hidup yang sempurna, tetapi kehadirannya itu sempurna menyertai kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin kita biasa-biasa, tapi kehadiran Tuhan, Dia kalau bilang Dia menyertai, itu Dia sertai betul-betul. Dia bukan kayak manusia yang hanya bilang, ya oke, nanti ya. Tetapi Dia sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kemarin Dia sertai, hari ini Dia sertai, ke depan Dia tetap menyertai. Dia menyertai kita dengan setia. Walaupun seringkali kita tidak setia kepada Dia. Tetapi kesetiaannya itu harusnya membuat kita, menggugah hati kita untuk setia kepada Tuhan. Mari setiap pribadi, keluarga, jemaat, kita biarlah lewat Natal tahun ini, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia Immanuel, Dia Allah yang senantiasa hadir, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita.